Arema FC bakal tampil pincang pada pekan ke-12 BRI Liga 1 2024-2025, tepatnya saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Supriyadi Kota Blitar, Selasa tanggal 3 Desember tahun 2024. Ada 7 pemain yang akan absen, termasuk gelandang asal Brasil, Pablo Oliveira. Sebagai informasi, Pablo Oliveira telah mengantongi 4 kartu kuning, sehingga mendapatkan sanksi larangan bermain dalam satu pertandingan. Sebenarnya, gelandang Arema FC berusia 29 tahun ini, tak ingin hanya jadi penonton saat melawan Persita. Saya ingin sekali bermain di setiap pertandingan, namun, saya paham dengan peran saya di tim, di mana kemungkinan dapat kartu sangat terbuka, ungkapnya. Namun, Pablo yakin pemain lain bisa menggantikan tugasnya di lapangan, sehingga Arema FC bisa melanjutkan tren positif di BRI Liga 1. Sayangnya, saya tidak bisa main saat melawan Persita, namun, saya percaya tim akan dapat 3 poin, tegasnya. Meski Pablo harus absen, ada sisi positif yang didapatkan Arema FC, sang pemain lebih segar untuk laga selanjutnya, yakni saat derby klasik menghadapi Persebaya Surabaya nanti. Ketika Pablo absen melawan Persita, dia dapat program latihan khusus dari pelatih fisik, Gustavo Correa. Saya sudah bicara dengan Gustavo, dia memberi saya serangkaian sesi latihan agar bisa 100% untuk derby melawan Persebaya. Saya memang sedih tidak bisa melawan Persita, tapi saya termotivasi untuk melawan Persebaya, tegasnya. Sementara itu, Arema FC berpeluang tidak perlu memainkan pemain U22 dalam laga BRI Liga 1 ke depan. Itu menyusul, ada rencana dari federasi mengubah regulasi memainkan penggawa U22. Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian dari dipanggilnya pemain U22 ke timnas. Berdasar informasi yang diterima wartawan koran ini di internal Arema FC, klub tidak perlu menjalankan regulasi memainkan pemain U22 dengan syarat. 2 pemainnya mendapat panggilan timnas, untuk ASEAN Championship atau Piala AFF Cup 2024, klub dibebaskan supaya tidak kesulitan untuk terus kompetitif di kompetisi. Perlu diketahui, operator kompetisi PT LIB sebelumnya menetapkan aturan untuk semua klub, wajib memainkan penggawa U22 selama 45 menit setiap laga. Dikonfirmasi terkait tidak wajib memainkan pemain U22 di laga BRI Liga 1 selanjutnya, pelatih kepala Arema FC Joel Cornely tidak membantah, menurutnya, dia sudah mendengar informasi itu. Seusai dipanggilnya Arhan Fikri dan Ahmad Maulana Syarif ke timnas, mungkin kami punya kebebasan tidak memainkan pemain U22, kata Joel Cornely. Joel menjabarkan, hal tersebut sudah menjadi bahan diskusi dalam beberapa hari ini, meski sampai saat ini belum ada pengumuman resmi. Tapi, dia melihat hal tersebut menjadi suatu yang normal, dirinya beralasan, hal tersebut juga diterapkan musim lalu. Regulasi memainkan pemain U23 tidak berlaku, karena pemain di klub kategori itu dipanggil tim Garuda untuk Piala Asia U23. Berangkat dari pengalaman tersebut, mantan juru taktik Al Riyad itu tidak merasa khawatir regulasi diubah. Dia memastikan, Singoedan siap dengan semua aturan yang berlaku, itu karena, saat ini masih punya stok pemain U22. Menurutnya, pihaknya menjadi lebih leluasa untuk menentukan komposisi tim. Menurutnya, mereka mempunyai kesempatan bermain yang sama. Meski begitu, juru taktik asal Brasil itu mengatakan, saat regulasi baru diterapkan tidak langsung meninggalkan pemain U22. Tapi, saat ketentuan itu regulasi U22 diganti, kami juga senang, tapi pemain U22 di tim ini punya kualitas, nanti tinggal menentukan kebutuhan strategi, ucapnya. Di sisi lain, 3 putra daerah milik Arema FC ini, ternyata segera habis kontraknya dan bisa saja dilepas oleh Singoedan di akhir musim 2024-2025 nanti. Arema FC diketahui kerap diwarnai oleh pemain-pemain asli Malang dalam beberapa musim terakhir. Tak jarang, pemain-pemain dari Malang tersebut sukses menjelma menjadi tulang punggung dari Singoedan, di kancah Liga 1 Indonesia. Tentu, Joel Cornely dan tim manajemen Arema FC masih memiliki waktu, untuk menimbang-nimbang apakah akan mempertahankannya, atau melepas putra daerahnya di akhir musim 2024-2025 mendatang. Dirangkum tribunwow.com, berikut ini 3 pemain asli Malang yang segera habis kontrak di Arema FC. Dedik Setiawan. Dedik Setiawan tentu bukan nama asing di Arema FC, di mana sosok berjuluk Drogba tersebut sempat menjadi ikon dari Singoedan. Dedik Setiawan yang lahir di Malang 30 tahun silam tersebut, musim ini sudah mencetak 2 assist dari 9 penampilan di Liga 1 2024.
Didatangkan dari Metro FC pada 2016 silam, Arema FC menjadi klub terlama Dedik Setiawan via Transfermarkt. Namun, kontrak Dedik Setiawan bersama Arema FC ternyata akan segera berakhir. Sempat menandatangani perpanjangan kontrak pada tanggal 26 Juni tahun 2024 kemarin, masa bakti Dedik Setiawan di Arema FC akan habis di akhir musim 2024-2025 nanti. Tentu, Arema FC wajib menimbang-nimbang keputusan apakah akan melepas Dedik Setiawan, atau mempertahankannya. Jayus Haryono, sama seperti Dedik Setiawan, Jayus Haryono juga merupakan putra daerah Malang, yang menghiasi skuad Arema FC dalam jangka waktu yang cukup lama. Lahir di Malang 27 tahun silam, Jayus Haryono didatangkan Arema FC dari Metro FC pada 2018 silam via Transfermarkt. Meski sudah lama membela Arema FC, namun Jayus Haryono seolah tersisih di musim ini. Pasalnya, Arema FC punya dua pemain asing sekaligus yang menempati posisi Jayus Haryono, yakni gelandang bertahan. Persaingan Jayus Haryono dengan Julian Guevara maupun Pablo Oliveira, membuatnya kian tersisih di era Joel Corneli. Dengan kontrak yang akan habis per akhir musim ini, Jayus Haryono bisa saja hengkang, demi mencari menit bermain yang lebih banyak dari Arema FC. Dendi Santoso yang merupakan pemain loyal dari Malang juga, ternyata segera habis kontrak di Arema FC. Melansir dari Transfermarkt, Dendi Santoso merupakan penyerang yang diorbitkan dari Akademi Arema sejak 2004 silam. Kini, di usianya yang sudah 34 tahun tersebut, membuat Dendi Santoso semakin sulit bersaing di lini depan Arema FC. Di Liga 1 2024 ini, Dendi Santoso baru bermain sebanyak 3 pertandingan dari 11 laga. Dengan kontraknya yang akan habis di penghujung musim, Dendi Santoso tentu bisa mulai ancang-ancang mencari klub baru apabila dilepas Arema FC. Dendi Santoso pun beberapa kali sempat mendapat sorotan tajam, berkat performanya yang sudah tak sengeyel dulu di Arema FC.